Oke, selamat malam teman-teman dan Bu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok PGA ingin mempresentasikan tugas dari data mining dengan anggota sebagai berikut, yaitu saya sendiri Carlos Alvero, kemudian ada Putri Indrisa, Muhammad Fardiansyah, Salsa Bil Salwa Putri, dan terakhir ada Kasa Ganeta. Kemudian daftar isi dari presentasi kami adalah Business Understand, Data Understanding, Data Preparation, dan kesimpulan. Selanjutnya ada Business Understand yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang pertama untuk business understand ada define business objective. Dan di dalam kerangka kerja, khususnya di CRIPS DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, business understanding ini langkah pertama yang dimana kita di sini nggak langsung untuk ngoding atau ngolah data, tapi kita fokus untuk paham tujuan bisnis dari proyek tersebut gitu. Terus apa sih dari business objektifnya ini? Jadi di sini kita mendefinisikan tujuan utama dari sisi bisnis yang akan kita capai melalui proyek data atau teknologi. Dan kenapa penting? Karena kita kalau nggak paham tujuan bisnisnya, nanti kita buat solusi yang nggak relevan gitu. Dan di sini untuk tugas ini kami untuk bisnis objektifnya, kita akan menganalisis customer behavior dan sales performance pada e-commerce. Kemudian yang kedua ada asset current situation, yang dimana ini adalah mengevaluasi kondisi bisnis saat ini, termasuk apa aja yang sudah dilakukan, tantangan yang dihadapi, dan sumber yang tersedia. Tujuannya kita akan memahami konteks nyata di mana solusi akan diterapkan. Pada tugas ini, kita akan mendetifikasi jumlah total order yang sering dibuat, pada pukul berapa order yang sering dibuat, dan berapa banyak user menambahkan produk ke keranjang. Next. Kemudian setelah kita tahu untuk bisnis objektifnya, kita buat formulir data mining problem atau kita menjadikan masalah data mining yang bisa diselesaikan secara teknis. Dan artinya kita di sini merumuskan tujuan bisnis dalam bentuk masalah yang bisa diselesaikan gitu dengan data mining. Yang pertama, bagaimana cara prediksi user yang melakukan reorder pada produk. Kemudian yang kedua, apakah produk populer di kalangan user. Yang ketiga, bagaimana cara memprediksi penjualan produk. Keempat, bagaimana cara mengetahui waktu dengan order paling banyak dibuat. Dan yang terakhir, berapa lama pre-order berlangsung. Kemudian determine project atau pada akhirnya tugas apa sih yang kita fokuskan di sini, yaitu menganalisis perilaku pelanggan dan meningkatkan strategi penjualan pada platform e-commerce. Kemudian untuk plan project-nya sendiri, di sini ada sukses kriteria atau hal-hal apa aja sih yang menjadi standar keberhasilan di tugas ini. Yang pertama ada berhasil mengidentifikasi produk yang paling populer dengan tingkat keyakinan tinggi berdasarkan data historis. Dan berhasil mengidentifikasi jam dan hari dengan jumlah pesanan tertinggi untuk strategi pemasaran yang efektif. Kemudian untuk sumber daya yang digunakan pada tugas ini, yang pertama ada dataset e-commerce, lalu ada tools Python dengan library-nya, dan visualisasi. Selanjutnya terdapat data understanding mengenai tahap awal untuk mengenal dataset secara keseluruhan. Nah, yang pertama ada data collection, di mana data collection itu merupakan proses pengumpulan data yang digunakan untuk analisis. Dalam kasus kami, dataset diambil dari Kaggle yang berisi perilaku pembelian konsumen pada platform e-commerce. Bisa di next. Selanjutnya ada data description, di mana data description ini menjelaskan isi dataset secara statistik. Di dataset ini terdiri dari berbagai atribut yang mempresentasikan aktivitas pembelian pelanggan. Yang pertama ada order ID dan user ID, itu merupakan ID unik pesanan dan pelanggan. Lalu ada order door sama order hour of day, merupakan hari dan jam pemesanan. Day science prior order merupakan jarak hari sejak pesanan sebelumnya. Produk ID, produk name, dan departemen merupakan info produk dan kategori. Di order, apakah produk dibeli ulang, add to cart order, urutan produk dimasukkan ke keranjang, dan terakhir ada order time list, merupakan riwayat waktu pemesanan dalam bentuk list. Bisa di next. Ini merupakan hasil dari output di Python menggunakan perintah df describe, di mana di sini akan menjelaskan jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Bisa di next. Selanjutnya ada data exploration atau EDA, itu merupakan digunakan untuk
menemukan pola anomali dan hubungan dalam data. Di sini ada 3. Yang pertama ada distribution analysis, digunakan untuk melihat sebaran data, misalnya nilai yang sering muncul atau outlier lewat histogram atau box plot. Lalu selanjutnya ada correlation analysis, itu digunakan untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Korelasi ini biasanya positif mendekati 1, sedangkan negatif mendekati negatif 1. Lalu ada visualization, merupakan visualisasi seperti scatter plot, heat map, dan histogram dipakai agar data lebih mudah dimengerti. Jadi next. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dari distribution analysis. Di sini menggunakan grafik yang yang pertama adalah 0 adalah minggu, kemudian 6 adalah Sabtu. Di sini menunjukkan bahwa pola mengindikasikan bahwa aktivitas belanja itu meningkat di awal dan akhir minggu. Karena awal minggu merupakan orang memenuhi kebutuhan mingguan dan akhir minggu digunakan untuk belanja tambahan atau persiapan akhir pekan. Kemudian correlation analysis. Nah, di sini menggunakan heat map dan penjelasannya adalah korelasi positif antara order number dan reorder bisa menunjukkan bahwa semakin sering seseorang belanja, semakin besar kemungkinan mereka untuk membeli ulang produk. Kemudian korelasi negatifnya antara add to chart order dan reorder bisa menunjukkan bahwa produk yang ditambahkan lebih awal ke keranjang cenderung lebih sering di reorder. Kemudian ada visualization. Visualization di sini menggunakan histogram untuk sebaran, scatter plot untuk korelasi, dan heatmap untuk hubungan antar banyak variabel. Nah, di visualisasi ini berfungsi untuk mempermudah interpretasi hasil eksplorasi dari data. Seperti ini, scatter plot. Kemudian masuk ke accuracy. Accuracy di sini tidak ditemukan nilai yang aneh atau tidak sesuai format pada kolom yang diambil seperti order ID, user ID, atau order do. Nah, data di sini terlihat valid dan contohnya bisa diambil dari order do, hanya berisi angka 0 dari 6 sesuai hari, artinya data sudah cukup akurat secara format dan isi. Kemudian completeness. Hasil dari completeness menunjukkan ada nilai kosong dari day science pre-order. Dari day science prior order mungkin berasal dari pesanan pertama user yang memang belum punya histori sebelumnya. Ini normal tapi harus ditangani saat pemodelan, misalnya dengan pengisian default, imputasi, atau pemisahan data khusus. Kemudian ada konsistensi. Sebentar. Nah, secara umum konsistensi ini menunjukkan penulisan, misalnya nama produk dan kategori tidak beragam secara format, misalnya huruf besar atau huruf kecil. Nah, kemudian tidak banyak variasi yang membingungkan atau duplikatif secara label. Ini memudahkan analisa seperti pengelompokan kategori atau frekuensi item. Kemudian ada timeliness. Pada hasil timeliness ini tidak ditemukan data yang berrelasi atau berkaitan dengan satu dengan lainnya. Meskipun tidak ada tanggal pasti, data tetap bisa digunakan untuk menganalisis urutan dan interval waktu pembelian yang cukup relevan untuk behavior analisis. Kemudian untuk analisis waktu yang sebenarnya real time atau musiman, data mungkin bisa jadi kurang tepat. Oke, kemudian masuk ke uniqueness. Uniqueness ini sendiri adalah persentase seberapa unik dari kolom yang diambil seperti order ID. Nah, di uniqueness ini dari 72.797 data dari 100.000 data yang diambil, didapatkan hasil 72,80% dari 100.000 itu merupakan ID yang unik, sehingga tidak mengandung entry ganda yang dapat mengancamkan analisis. Dan keunikan ini penting guna menjaga keakuratan perhitungan metrik seperti jumlah user, jumlah order, dan yang lain-lain.
Oke, selanjutnya ada data preparation. Pada tahap ini merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa data siap digunakan dalam proses data mining. Kami mulai dengan data cleaning untuk membersihkan kesalahan, lalu lanjut ke integrasi, reduksi, dan transformasi. Next. Nah, data cleaning. Data cleaning atau pembersihan data merupakan proses pembersihan dataset dari kesalahan, inkonsistensi, atau informasi yang tidak lengkap agar data menjadi lebih akurat, konsisten, dan siap untuk dianalisis atau digunakan dalam model machine learning. Next. Oke, di sini yang pertama itu ada handling missing values, kemudian remove duplicates, kemudian yang terakhir correct inconsistency. Bisa dilihat before-nya itu kan day since prior order-nya kan terdapat 124.342 data yang hilang, maksudnya itu none, kosong. Kemudian setelah dibersihkan, day since prior order-nya sudah muncul ke angka yang sebenarnya yang uh, setelah dihapus itu. Setelah itu kita lihat missing data in each column after cleaning, dicek lagi kan. Itu yang day since prior order-nya itu udah kembali nol karena sudah dibersihkan. Next. Nah, kemudian ada data integration. Artinya itu data integration atau integrasi data adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk membentuk satu set data yang lebih komprehensif dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, di sini tuh dalam studi kasus ini keterbatasan ukuran data, tidak tersedianya informasi harga, dan ukurannya timestamp yang detail menjadi tantangan utama dalam integrasi data. Oleh karena itu diperlukan pendekatan alternatif seperti sampling, agregasi data dengan grouping, atau penggabungan dengan sumber data eksternal untuk mengatasi kendala tersebut. Next. Nah, di sini tuh contoh dari penggunaan data integration match, menggunakan match dengan sampling data karena data terlalu besar. Di sini kami menggunakan kira-kira 10.000 data untuk mengurangi beban memori. Dengan menghubungkan data antar pesanan berdasarkan user ID, kita bisa melihat kebiasaan belanja pengguna. Kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut untuk analisis seperti rekomendasi produk atau pola pembelian berulang. Next. Kemudian ada data reduction. Data reduction adalah teknik untuk mengurangi ukuran dataset tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Tujuannya adalah membuat pemrosesan lebih efektif dan model lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi secara drastis. Dalam machine learning dan data science, dataset besar bisa memiliki banyak fitur atau dimensi jika tidak dikurangi. Ini bisa menyebabkan yang pertama itu computational cost tinggi, butuh lebih banyak waktu dan sumber daya untuk diproses. Yang kedua, curse of dimensionality. Model bisa menjadi overfitting dan kurang generalisasi. Dan yang terakhir, visualisasi sulit. Data berdimensi tinggi sudah divisualisasikan. Next. Nah, kami menggunakan PCA atau prinsip komponen analisis untuk mengurangi dimensi data menjadi lebih ringkas. Seperti importnya ada Skylern yang standar scalar, PCA, RFE, linear regression, simple importer. Kemudian seperti biasa dibaca untuk file CSV-nya, kemudian apply PCA-nya dan define variabelnya, kemudian display data dan FRE-nya. Next. Dan outputnya bisa dilihat seperti ini. Jadi di slide 29 ini atau data reduction ini, transfer data dilakukan untuk meningkatkan kualitas data. Yang pertama itu kayak yang codingan sebelumnya, mengubah format data atau encoding, dan melakukan fitur scaling. Next. Kemudian ada data transformation. Data transformation adalah proses mengubah format, struktur, atau nilai data untuk meningkatkan kualitas dan membuatnya lebih siap untuk analisis atau pemodelan machine learning. Next. Nah, pada saat ini kita melakukan proses reduksi data dengan dua langkah utama, yaitu encoding variabel kategori dan scaling fitur memory.
Yang pertama itu di sini ada import-importannya, kemudian memuat datasetnya, kemudian ada encoding kategori variabelnya. Kita menggunakan kolom departemen menjadi bentuk numerik menggunakan one shot encoding agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Contohnya, jika sebelumnya ada kategori seperti household, snack, produce, dan lain-lain, sekarang semuanya menjadi kolom-kolom biner menjadi 0 atau 1. Kemudian pada slide terakhir di data cleansing itu menjelaskan dua teknik normalisasi fitur numerik agar data berada dalam skala yang seragam. Nah, yang pertama itu min-max scaling. Skala fitur numerik menjadi rentang 0 sampai 1, biasanya cocok untuk data yang tidak memiliki outliers ekstrim. Kemudian ada z-score normal atau standar scaling, membuat data memiliki min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Teknik ini bagus untuk data dengan distribusi normal. Oke, buat outputnya itu hasil akhirnya bisa dilihat. Fitur numerik sudah ternormalisasi, kemudian fitur kategori departemen sudah berubah jadi banyak kolom hasil one hot encoding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini di data modeling, boleh di next. Kelompok kami memilih teknik data mining yang dapat diimplementasikan, yaitu clustering dengan algoritma K-means. K-means adalah salah satu algoritma clustering dalam data mining dan mechanic learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok cluster berdasarkan kemiripan data. Boleh di next. Alasan pemilihan model yaitu karena meningkatkan strategi penjualan. Dengan mengetahui klaster pelanggan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran seperti memberikan promosi khusus kepada pelanggan yang sering belanja atau mengaktifkan kembali pelanggan yang jarang berbelanja. Segmentasi pelanggan, kami sangat efektif untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku mereka seperti frekuensi belanja, pembelian, waktu, dan kebiasaan reorder. Ini membantu dalam memahami karakteristik pelanggan yang berbeda. Kemudian mudah diimplementasikan dan diinterpretasikan. Algoritma yang populer dan mudah diimplementasikan menggunakan tools seperti Python, Scikit-learn, serta hasilnya dapat divisualisasikan dengan PCA untuk interpretasi lebih mudah. Analisis pola waktu dan produk Cummins dapat mengelompokkan data berdasarkan waktu reorder dan jenis produk yang sering dibeli, sehingga membantu dalam mengidentifikasikan waktu puncak penjualan dan produk-produk yang populer. Sekian presentasi dari kelompok kami.